Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi PDB untuk selanjutnya setelah UTS. Untuk minggu ini kita 2 kali ya. Jadi hari ini kemudian hari Rabu besok kita kuliah lagi untuk menggantikan minggu kemarin. Oke, saya share materinya. Oke, kita masuk ke persamaan diferensial eksak dan juga faktor integral. Nah, yang pertama kita pahami dulu definisi dari persamaan eksak ya. Jadi menurut definisi suatu persamaan diferensial order 1 derajat 1 ya yang berbentuk seperti persamaan 4.1 ini. Jadi M X Y dx plus N X Y dy sama dengan 0 ya. Dia disebut dengan persamaan eksak jika du M du Y sama dengan du N du X. Ya, jadi M ini diturunkan terhadap Y, dia nilainya sama dengan N ini diturunkan terhadap X. Nah, ilustrasinya, misalkan di sini fungsi F ini sama dengan C ya. C ini adalah konstanta sembarang. Kemudian diferensial total dari F, jadi turunan total ya dari F ini adalah du F du X dx plus du F du Y dy. Ini misalkan di sini DC sama dengan 0, sehingga kita peroleh persamaan 4.2. Nah, kita samakan 4.2 ini dengan persamaan 4.1, di mana M yang di sini itu sama dengan du F du X, kemudian N ini sama dengan du F du Y. Ini ya. Oke. Nah, dari dua ini, ya, M dan N ini menjadi acuan kita untuk mengerjakan dari PD eksak. Jadi bisa kita memandang dari sini, dari sudut pandang df dx sama dengan M atau df dy sama dengan N. Oke. Untuk yang pertama, ini dari df dx sama dengan M. Setelah kita menyatakan seperti ini, maka langkah pertama kita integralkan, karena di sini masih turunan ya, turunan F terhadap X ya. Maka untuk mencari F-nya itu kita integral terhadap X, integralkan terhadap X M dx plus GY. Nah, GY ini adalah suatu konstanta yang fungsi konstanta yang akan dicari. Nah, caranya untuk mencari GY ini adalah dengan menurunkan terhadap Y. Jadi saya ulangi, setelah ketemu solusinya ini ya, tapi di sini GY-nya belum diketahui, sehingga kita harus mencari GY. Nah, caranya, karena ini terhadap Y, maka kita turunkan terhadap Y. Setelah ini, kita peroleh ini, karena F du Y sama dengan N, ya, maka bisa kita nyatakan seperti ini. Ini turunan pertama tadi sama dengan N, ini N. Karena kita mencari GY, fungsi GY, maka G aksen Y sama dengan ini, persamaan yang di kanan. Kemudian untuk
memperoleh G-nya, maka kita integralkan lagi. Ini tadi kan turunan, Mas Yan. Kemudian kita integralkan terhadap Y, ketemu GY. Nah, GY ini nanti kita masukkan ke solusinya di sini. Sehingga ketemu solusi. Itu untuk sudut pandang pertama. Untuk yang kedua, itu dari F dy sama dengan N. Kemudian karena ini turunan terhadap Y, maka untuk F-nya kita integralkan terhadap Y. Di sini ada fungsi yang belum diketahui, yang akan dicari itu Fx. Jangan itu ya, kebalik. Kalau yang tadi itu fungsinya terhadap Y. Yang ini yang akan kita cari fungsinya terhadap X. Setelah itu kita ketemu ini karena f x sama dengan M, maka hasil turunannya kita peroleh persamaan f aksen X-nya menjadi seperti ini. Setelah itu, untuk mencari fx, kita integralkan terhadap X. Ya. Kemudian dari sini sudah ketemu fx yang akan kita substitusikan ke sini, ke solusinya ini. Oke. Sekarang contoh. Saya coba bacakan contohnya. Contoh, cos Y dx plus 2y min x sin y dy sama dengan 0. Ya. Nah, pertama kita cek apakah ini eksak atau bukan. Oke. Ini yang M mana, yang N mana ini? Ya. Kalau yang berpasangan dengan dx, ini adalah M. Kalau yang berpasangan dengan dy, ini adalah N. Dan kita cek du M, du Y. Turunannya apa? Terhadap Y. Turunannya cos min sin. Min sin ya, min sin Y. Kemudian yang N kita turunkan terhadap X. Apa? Kan ini kan. Berarti tinggal min sin Y. Sama ternyata. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa persamaan ini adalah PD eksak. Oke. Pertama, coba cara 1 ya. Cara 1 kita pandang do F, do X. Di sini sama dengan do F, do X sama dengan
M. Oke, setelah itu berarti do X-nya adalah cos Y. Sebentar. Sini do X sama dengan cos Y, ya kan? Nah, tadi kan M-nya adalah cos Y. Setelah itu, kita cari F. Nah, karena ini adalah turunan dari F, maka kita integralkan. Integralnya terhadap apa? Karena ini adalah turunan terhadap X, maka kita integralkan terhadap X. Oke. Plus suatu fungsi terhadap Y. Jadi integral terhadap X cos Y dx. Oke, kita integralkan karena di sini cosnya adalah cos Y, maka sama dengan cos Y ini adalah konstanta dx plus gy. Sehingga di sini adalah X, ya kan? X cos Y plus gy. Oke. Sekarang kita cari nilai dari gy. Caranya kita turunkan F-nya ini. Turunkan terhadap Y. Karena ini kan mengandung Y. Do F do Y. Berapa? Kalau ini kan F. Ini diturunkan terhadap Y hasilnya. Ini kan cos ya. Jadi turunannya adalah min sin, ya kan? X min X sin Y plus turunan dari GY. Oke. Nah, ini kita samakan sama dengan N. Oke. Sehingga di sini min X sin Y plus G aksen Y sama dengan N-nya tadi apa? N-nya tadi adalah ini 2Y min X sin Y. 2Y min X sin Y. Nah, ini ketemu ya, G aksen Y sama dengan 2Y min X sin Y plus X sin Y. Sehingga tinggal 2Y. Oke. Nah, untuk mencari G-nya tentu kita harus mengintegralkan. Integral terhadap Y. 2Y dy, ya kan? Sama dengan integralnya 2Y. Y kuadrat. Oke. Y kuadrat C, ya kan? Sehingga sudah kita ketemu PUPD-nya. PUPD itu adalah ini. X cos Y plus GY-nya kita ambil dari sini. Y kuadrat plus C sama dengan 0. Atau X cos Y plus Y kuadrat sama dengan C. Oke. Ini untuk cara pertama.
Ya, cara pertama kita ngambil sudut pandang F, X sama dengan M. Sekarang cara kedua. Cara kedua, kita pakai yang satunya. F, Y sama dengan N. Ini Y ya, jangan kebalik. Yang tadi X, kalau pakai N dia pakai Y. Sehingga F, Y itu sama dengan 2Y min X sin Y. Oke, setelah ini kita mencari apa? F ya. Karena ini turunan terhadap Y, maka kita integralkan terhadap Y. 2Y min X sin Y dy. Fungsi di sini saya pakai fx. Jadi fungsi terhadap X. Kalau diintegralkan, ketemu Y kuadrat. Ini integralnya min sin plus ya. Plus cos Y. Oke, plus fx. Ya kan? Ini ketemu F. Sekarang kita cari fx-nya. Fx-nya kita cari dengan cara kita menurunkan dulu. F do X. Ya, jadi ini semua diturunkan terhadap X. Kalau diturunkan terhadap X berarti tinggal yang ini ya. Ini yang bisa kita turunkan. Apa? Tinggal cos Y ya. Jadi kalau ini kalau kita turunkan berarti cos Y-nya adalah konstanta kan. Sehingga turunan terhadap X adalah cos Y plus F aksen X. Ini kita sama dengan kan M. Sehingga cos Y plus F aksen X sama dengan M-nya tadi adalah M-nya berapa tadi? M-nya ini cos Y. Cos Y. Cos Y. Oke, F aksen X sama dengan cos Y minus cos Y sama dengan 0. Sehingga fx-nya adalah integral terhadap x dari 0 dx. Integralnya 0 konstanta. Oke. Sehingga kita ketemu PUPD dari ini, dari sini. PUPD-nya adalah Y kuadrat plus X cos Y Cos Y plus C. sama dengan C. Ya kan, fx-nya kan C. Sama kan? Di sini ya sama. Oke, seperti itu caranya. Jadi bisa pakai cara satu atau cara dua, ya, terserah. Kalau cara satu, kita pakai ini. Ya, kalau cara dua ini. Nah, langkahnya secara garis umum. Pertama, kalau cara satu, ya, kita integral terhadap X, kemudian turunkan terhadap Y, kita samakan dengan
N di sini. Kemudian integral terhadap Y. Jadi tiga step ya. Ini juga kalau memakai yang N ini, maka integralnya terhadap Y baru kita turunkan terhadap X, kemudian integralkan lagi terhadap X. Ketemu POPD. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk contoh soal ini? Kalau enggak, coba kita kerjakan lagi satu soal. Oke, satu soal nomor 1 ya. Ini halaman berapa ini? Halaman 25. Halaman 25. Oke, soal nomor 1. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X dx plus 2XY di sama dengan 0. Oke. Kita cek. Do M do X do N do Y. Oh, Pak, kebalik ya? Sebentar. Do M, do Y, do N, do X. Oh, oke. Jadi jangan sampai terbalik. Ini salah. Jadi ngeceknya kalau do M itu terhadap turunan terhadap Y, yang ini turunan terhadap X. Oke. Di sini M turunkan terhadap Y berapa? 2Y. Oke, 2Y. Yang N diturunkan terhadap X 2. 2 saja. 2Y. 2Y. 2Y, Pak. Iya, karena ini kan X-nya jadi 1 kan. Berarti tinggal 2Y. Oke, berarti di sini adalah eksak. Tinggal kita selesaikan. Coba pakai cara 2 dulu. Pakai cara 2 berarti do F do Y ya. Do F do Y sama dengan N. Oke, dari sini kita peroleh do F do Y-nya adalah 2XY. Nah, setelah itu kita cari F. Nyari F berarti kita integralkan. Ini terhadap Y. 2XY dy plus suatu fungsi X plus fx. Integral 2XY terhadap Y
ketemu berapa? Integralnya apa ini? Gimana? Ini kan bisa saya nyatakan gini ya. Oh, ini Y. Ya kan? Jadi integralnya Y. Ini 1 plus 2X. Integralnya Y adalah setengah Y kuadrat. Oke. Berarti jadinya X Y kuadrat plus Fx. Setelah ini kita cari Fx-nya. Sehingga Fxy ini kita turunkan terhadap X. Ya, soalnya ini kan Fx, berarti kita turunkan terhadap X. Ini kita turunkan terhadap X, jadinya Y kuadrat ya. Y kuadrat plus F aksen X dengan kita akan dengan M. M-nya ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X. Sehingga F aksen X sama dengan X kuadrat, ini kan 0, plus 2X. Oke. Setelah itu baru kita integralkan untuk memperoleh Fx. Integralnya terhadap X ya. X plus 2X dx. Berapa ketemunya? Integral dari X kuadrat 1 per 1/3 X pangkat 3 Oke, plus kuadrat X kuadrat. X kuadrat C ya. Sehingga kita peroleh BUPD itu sama dengan ini XY kuadrat ditambah Fx. Fx-nya adalah 1/3 X pangkat 3 plus X kuadrat plus C. Nah, dengan C. Oke, ini BUPD-nya pakai cara 1. Cara 2. Sekarang kita pakai cara 1. Oke, cara 1. Kita pandang dulu F dulu X ya. F dulu X sama dengan M. Sehingga dulu F dulu X-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X. Kemudian untuk mencari F, ini diintegralkan terhadap X. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X ya, dx plus suatu fungsi GY terhadap Y. Dari sini integralnya 1/3 ya, X pangkat 3 X kuadrat Iya. plus GY. Nah, sekarang kita cari nilai dari GY. Sehingga F ini harus kita turunkan terhadap Y
Hasilnya apa? 0. Oke. 0 plus C. Plus G. G Aksen. aksen Y. ya kan? Ini kan diturunkan. Jadinya G aksen. Ini kita sama dengan kan N. Sehingga G aksen Y-nya adalah N-nya tadi apa ya? 2X ya. Ini N. Ini 2XY. Oke. Kemudian untuk mencari GY, kita integralkan terhadap Y. 2XY dy sama dengan, ini kita integralkan, jadinya gimana? 2x 2x integralnya y setengah y kuadrat, ya kan, plus c, sehingga ketemu x y kuadrat plus c. Oke, sehingga ketemu PUPD sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus x kuadrat plus GY-nya kita ganti ini. XY pangkat 2 plus C sama dengan C. Oke, sama ya. Sama. Ini XY kuadrat sepertiga X pangkat 3 plus X kuadrat. Ini. Oke, sama. Baik, seperti itu untuk mengerjakannya. Jadi bisa pakai cara 1 atau cara 2. Ada pertanyaan? Silakan yang mau tanya, yang belum jelas. Tadi kelas A ada yang tanya, Pak, gimana cara menentukan ini M-nya yang mana, N-nya yang mana? Jadi ini ya, kalau yang sesuai rumus umum tadi, kalau yang berpasangan dengan DX itu adalah M, yang berpasangan dengan DY itu adalah N. Tadi kan rumus umum itu kan M, X, Y, DX plus N dy sama dengan 0. Nah, jadi sesuai rumus umumnya, yang di sini adalah M, yang di sini adalah N. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah jelas ya? Insya Allah. Sudah. Oke, jadi saya ulangi lagi, kalau untuk eksak ini jangan sampai kebalik. Jadi yang untuk menentukan eksak, yang M ini turunkan terhadap Y, yang N turunkan terhadap X. Ya. Kalau sama nilainya berarti dia eksak. Kemudian permisalannya atau kita pandang ada dua cara. Yang pertama, do F, do Y sama dengan N. Ya. Kemudian kalau cara kedua, do F, do X. Do F, do X sama dengan M. Nah, setelah itu, kemudian kita integralkan. Kalau cara yang N ini,
integralnya terhadap Y, kemudian diturunkan terhadap X, baru nanti di terhadap X. Demikian juga untuk cara 1, karena ini kita pakai do f do x, maka pertama kita integralkan terhadap X, kemudian baru diturunkan terhadap Y, disama dengankan N, kemudian diintegralkan lagi dengan Y, terhadap Y. Ketemu ini, PUPD. Oke, sampai sini. Kalau sudah jelas, di sini ada berapa mahasiswa di kelas B? 21, 21, Pak. Pak. Wah, 22, Pak. 22. 22. Iya, Pak. Oke. Tugasnya kelompok aja ya. Tugasnya kelompok 4 orang, ada yang 5. Kelompoknya saya tentukan saja ya. Tugas kelompok. Ditentukan saja. Berarti ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 kelompok. Saya tentukan sesuai nomor absen ya. Atau ada yang ini ya, nggak ada ya? Aslinya berapa di absen? Nanti yang nggak ada itu Pak, absennya naik. Oh gitu, ya udah. Gini ya, silakan dikoordinasikan. Ketua kelasnya tolong dibantu ini untuk mengkoordinasi ini pengelompokannya sesuai nomor absennya. Oke, Iya, Pak. tugasnya kelompok dikumpulkan minggu depan. Dikumpulkan. Jadi enggak dikumpulkan besok ya. Besok kita lanjutkan saja materinya. Tapi ini kalian kerjakan, dikumpulkan Senin depan. Untuk tugasnya ini. Tadi kan sudah nomor 1. Kalian kerjakan nomor 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 5 soal. Nomor 2 sampai nomor 6. Nomor 2 sampai halaman berapa tadi? Halaman 30. Berapa? 25 ya? 30, Pak. 25. 25. 25 Pak. Ya. Oke, 5 soal ya, 2 sampai 6. Silakan kalian kumpulkan minggu depan. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau bertanya mungkin? Untuk besok masuk ya? Kita lanjutkan. Maksud saya besok Rabu. Besok Pak. Besok Rabu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Rabu
enaknya jam 8:30 atau jam 10:30? Mohon 11 maaf, aja, Pak. Pak. Paginya Kalau pas kita masih ada UTS. Masih ada UTS? Kalau pagi ada UTS. Iya, Pak. Iya, Oh. UTS-nya Pak Ismanto, Pak. Oh, Rabu juga. Iya. Iya. Ya udah. Iya, Pak. Itu aja jam 10:30 ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Terima kasih. Baik. Saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ivan. Ya, sama-sama.